Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 sesuai dengan kurikulum Sekolah Penggerak atau Pusat Keunggulan tahun 2021. Saat ini kita sudah masuk pada semester 2 yaitu bab 6 tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pergaulan bebas merupakan perilaku negatif yang menyimpang aturan dan dikarenakan adanya pergaulan yang salah. Beberapa penyebab pergaulan bebas seperti kegagalan remaja menyerap norma agama dan norma Pancasila. Sikap mental yang tidak sehat dapat menimbulkan emosi yang berlebihan, perasaan sedih, pikiran stres, gangguan depresi, mudah cemas, dan halusinasi. Keluarga yang tidak harmonis juga menyebabkan psikis anak dapat terganggu, dan hal ini membuat anak mencari kebahagiaannya sendiri dibandingkan di dalam rumah, dan pada akhirnya anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki beberapa jenis. Contohnya seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba dan merokok, dan juga clubbing. Seperti seks bebas. Lalu, bagaimana dampaknya? Ketergantungan obat. Hal ini dapat memicu kematian yang diawali mencoba-coba sampai akhirnya ketagihan. Adanya seks bebas. Kesehatan semakin menurun karena adanya seks bebas yang dapat menimbulkan penyakit seperti virus HIV. Beberapa gejala HIV seperti tubuh menjadi mudah lelah, berat badan menjadi semakin menurun, dan bahkan munculnya ruam pada kulit. Dan seseorang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan cenderung malas untuk meraih prestasi, dan prestasinya pun akan semakin menurun. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bersikap jujur dan selalu berpikir optimis. Memiliki kegiatan yang sehat dan positif. Bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Memperbanyak membaca buku supaya menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan mengurangi menonton acara yang tidak baik, seperti mengurangi acara yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi. Itulah cara mengatasi pergaulan bebas yang sudah banyak menimpa remaja, khususnya di Indonesia sendiri. Ayo hidup sehat dan katakan tidak pada pergaulan bebas. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kemudian zina secara harfiah berarti fahisyah, yang artinya perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Kemudian menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Selanjutnya, hukum bagi pelaku perbuatan zina. Yang pertama ada hukuman bagi pelaku zina muson, kemudian hukuman bagi pelaku zina ghair muson, serta ada hukuman pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina muson. Zina muson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukumannya yaitu yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Selanjutnya yang kedua, hukuman pelaku zina ghairu muhsan.
Zina ghairi muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya, yang pertama yaitu apabila pelaku zina ghairi muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah derak atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Namun apabila pelaku zina ghairi muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah derak 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Yang ketiga, hukuman pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Kemudian penerapan hukum zina dalam Islam. Hukuman bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Dan yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Adapun bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya perzinaan ada 3 macam. Yang pertama, saksi. Saksi ini harus ada 4 orang, yang mana menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, hifzun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. Adapun 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Yang kedua yaitu pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Namun, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman zina bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan. Yang ketiga, qarinah, adanya indikasi kehamilan. Menelaah isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Contoh perilaku mendekati zina. Yang pertama, menjalani pergaulan bebas, seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lainnya. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Contoh yang ketiga, berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, ataupun melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau VCS. Yang kelima, membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan contoh yang keenam yaitu mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh yang menyebabkan lawan jenis akan muncul syahwatnya. Menurut Sayyid Qutb, ada beberapa keburukan zina. Yang pertama, penempatan asal muasal kehidupan, yaitu sel sperma dan sel telur bukan pada tempat yang sah. Yang kedua, berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya,
yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Keburukan yang ketiga, berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinahan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. Yang keempat, tidak jelasnya nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Selanjutnya, keluarga dari pelaku perbuatan perzinahan menjadi rapuh. Menurut Imam As-Suyuti, ada beberapa dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, dampak di dunia. Akan menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperpendek umur. Kemudian dampak di akhirat, akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk, dan mendapatkan siksa yang pedih. Adapun akibat dari perbuatan zina juga bermacam-macam. Yang pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Akibat yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Hadis yang terkait dengan perbuatan zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-imanu, fakana fawqa ra'sihi kadh-dhulati." Fa'idha kharaja minhu dhalikal amali 'ada ilaihil iman. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.